Demi bela Cendana, Cak Nun rela turun ke level Fadlizon. Ternyata dalam rekam jejak Cak Nun, ia dikenal karena gagasan kebangsaannya tadinya, di mana toleransi antar golongan adalah hal yang ia selalu suarakan. Tetapi ia juga bisa jadi sosok yang berubah 180 derajat. Cak Nun yang kadung dipandang sebagai sosok dan dikutuskan pengikutnya itu juga bisa melakukan kesalahan. Nah, dengan kasus ceramah soal Jokowi adalah Firaun ini, bisa jadi Cak Nun memasuki sebuah kondisi baru yang membuatnya berubah. Apakah Cak Nun sekarang sudah berpihak pada sisi politik tertentu? Hal itu tetap masih tanya besar. Setahu saya, beliau dekat dengan banyak tokoh zaman Orde Baru. Tapi pasca runtuhnya Orba, Cak Nun seperti menarik diri, menghilang begitu saja, menjauh dari hiruk pikuk dan hingar-bingarnya politik. Loh, padahal jelang keruntuhan Presiden Soeharto waktu dulu, kelompok oposisi yang membuka komunikasi dengan Pak Harto diperantarai oleh Cak Nun. Bayangkan kayak apa ini sebenarnya? Cak Nun itu siapa sih gitu ya. Tapi orang ini sempat terkenal di zamannya tentu saja. Tahun 90-an lah. 90-an, terutama ketika Soeharto jatuh ya. Makanya kemudian orang ini dimitoskan, kira-kira begitulah. Dia seperti lebih tampak sebagai orang yang apa ya istilahnya itu, yang kecewa gitu. Kecewa, ya. Orang yang merasa tidak masuk ke dalam perahu, kira-kira begitu. Contohnya ketika dia mendukung Prabowo, katakanlah dekat lah ya, mendukung bahkan membela waktu itu ketika Prabowo gagal sebagai presiden 2019 ya, kalau nggak salah itu ya, itu yang vokal tuh di 2019 dia itu menunjukkan bahwa ada kekecewaan di sana gitu loh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jejak digital memang kejam. Di era reformasi yang dibilang gagal, beliau bisa aman-aman saja mengkritik tentang pemindahan ibu kota kepada Jokowi yang saat masih kampanye beliau anggap sebagai kacung sehingga tidak bersedia Jokowi panggil ke istana. Jadi fakta yang pertama yang kita dapatkan adalah Cak Nun ini orang dekat dengan Soeharto sehingga beliau mau dipanggil ke istana pada era Soeharto, sedangkan saat era Jokowi beliau nggak sudi. Fakta kedua yang harus kita ketahui tentang Cak Nun, beliau sebenarnya adalah kampret yang menjalankan politik saat kampanye pemilihan presiden. Gak perlu terlalu pintar untuk melihat orang yang sok netral, padahal kampret, munafik. Kampret ini terang benderang kok, jadi Anda bisa tonton semua video beliau di YouTube. Yang bela Prabowo, ada yang bela Jokowi, gak ada. Yang menghina Prabowo, hampir gak ada. Yang menghina Jokowi wafat, banyak banget. Ada sih yang sok netral bilangnya Jokowi dan Prabowo bukan putra terbaik bangsa. Tapi coba perhatikan saat itu beliau ceramah di kandang Jokowi atau di kandangnya Prabowo. Kalau yang mendengar ceramah beliau jadi golput, kira-kira pendukung siapa yang berkurang banyak? Jadi nggak usah heran kalau beliau mengkritik pemindahan ibu kota. Karena Cak Nun sama seperti pendukung Prabowo lainnya yang berusaha melindungi tanah Cendana di Kalimantan Timur, yang adalah tanah paling luas milik Cendana di Indonesia. Setelah sebelumnya Fahri dan Fadli, Sandiaga Uno dan Amin Rais akhirnya menyusul mengkritik pemindahan ibu kota. Dari keempat orang ini, 3 orang menganggap pemindahan ibu kota yang sudah jadi pembicaraan sejak zaman Soekarno ini belum memulai kajian yang mendalam. Cuman Amin Rais yang mengkritik dengan kiara saraf, yaitu menghubungkan rencana pemindahan ibu kota dengan Cina. Pertanyaannya, seperti apa kritikan Cak Nun terhadap pemindahan ibu kota ini? Ya, sangat disayangkan. Seorang Cak Nun yang dianggap pendukungnya adalah sosok orang yang bijaksana, harus menurunkan level. Beliau menjadi setara dengan Fadlizon yang punya kelainan jiwa. Karena hobinya nyinyir, tiada henti. Dilansir dari Suara Datang, Cak Nun berkata, maka jangan seenaknya. Tanya dulu ke rakyat kalau mau bertindak. Jangan cuma bergaya, pencitraan, terus tanya dulu kalau ada apa-apa mau pindahin orang segitu banyak.
nyatanya dulu bikin diskusi publik, tanya ke Universitas Forum Rektor di setiap kampus, disuruh diskusi, tanya ke masjid-masjid, ke gereja-gereja. Komentar saya tidak ada undang-undangnya. Presiden dalam mengambil keputusan harus tanya dulu kepada begitu banyak orang menilai, mulai dari orang-orang di Universitas Forum Rektor hingga tempat ibadah, ditanya tentang rencana pemindahan ibu kota. Apalagi soal pemindahan ini sudah jadi pembahasan sejak era Soekarno dan baru Jokowi yang berani mengeksekusi. Kalau seperti itu, maka untuk satu keputusan saja, Jokowi akan menghabiskan waktu yang banyak. Sedangkan ada ribuan hal yang harus diputuskan Jokowi. Nanti kalau banyak yang terbengkalai, tetap saja dibilang Jokowi kerjanya cuman pencitraan. Memang susah bicara sama kampret gitulah. Pokoknya Jokowi harus salah. Jokowi cukup berkonsultasi dengan Bappenas yang ahli dalam masalah tersebut, lalu mengeksekusi dengan pihak-pihak terkait. Jika rakyat nggak setuju, maka sampaikan aspirasinya pada DPR yang adalah wakil rakyat. Nanti akan dibahas, toh anggarannya kan harus disetujui sama DPR dulu. Kan kalau DPR juga sudah setuju, ya kenapa harus ribut? Bukankah DPR oleh rakyat sendiri? Menurutmu pindah ibu kota seperti pindah kos begitu? Banyak multi efek yang akan ditimbulkan dan harus kita hitung matang-matang. Ini Republik Indonesia, bukan Singapura, bukan sebuah kecamatan Indonesia, itu luas sekali, kata Cak Nun. Komentar saya intinya ini sama aja dengan nyinyiran si Fadlizon, bahwa pemilihan ibu kota harus lewat kajian yang matang. Karena pindah ibu kota bukan seperti pindah kos. Saya sekali kajian pemindahan ibu kota, sudah jauh-jauh hari Jokowi pikirkan matang-matang. Bahkan bapaknya sudah memikirkan soal lama waktu yang diperlukan, serta apa saja yang akan dibangun. Jejak digital memang kejam. Di era reformasi yang dibilang gagal, beliau bisa aman-aman saja mengkritik tentang pemindahan ibu kota kepada Jokowi yang saat masih kampanye beliau anggap sebagai kacung, sehingga tidak bersedia Jokowi panggil ke istana. Jadi fakta yang pertama yang kita dapatkan adalah Cak Nun ini orang dekat dengan Soeharto, sehingga beliau mau dipanggil ke istana pada era Soeharto. Sedangkan saat era Jokowi, beliau nggak sudi. Fakta kedua yang harus kita ketahui tentang Cak Nun, beliau sebenarnya adalah kampret yang menjalankan politik saat kampanye pemilihan presiden. Gak perlu terlalu pintar untuk melihat orang yang sok netral, padahal kampret, munafik. Kampret ini terang benderang kok, jadi Anda bisa tonton semua video beliau di YouTube. Yang bela Prabowo, ada yang bela Jokowi, gak ada. Yang menghina Prabowo, hampir gak ada. Yang menghina Jokowi wafat, banyak banget. Ada sih yang sok netral bilangnya Jokowi dan Prabowo bukan putra terbaik bangsa. Tapi coba perhatikan saat itu beliau ceramah di kandang Jokowi atau di kandangnya Prabowo. Kalau yang mendengar ceramah beliau jadi golput, kira-kira pendukung siapa yang berkurang banyak? Jadi nggak usah heran kalau beliau mengkritik pemindahan ibu kota. Karena Cak Nun sama seperti pendukung Prabowo lainnya yang berusaha melindungi tanah cendana di Kalimantan Timur, yang adalah tanah paling luas milik cendana di Indonesia. Setelah sebelumnya Fahri dan Fadli, Sandiaga Uno dan Amin Rais akhirnya menyusul mengkritik pemindahan ibu kota. Dari keempat orang ini, 3 orang menganggap pemindahan ibu kota yang sudah jadi pembicaraan sejak zaman Soekarno ini belum memulai kajian yang mendalam. Cuman Amin Rais yang mengkritik dengan kiara saraf, yaitu menghubungkan rencana pemindahan ibu kota dengan Cina. Pertanyaannya, seperti apa kritikan Cak Nun terhadap pemindahan ibu kota ini? Ya, sangat disayangkan. Seorang Cak Nun yang dianggap pendukungnya adalah sosok orang yang bijaksana, harus menurunkan level. Beliau menjadi setara dengan Fadlizon yang punya